Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di Kingdom Devotion. Saya akan memulai renungan kita pada saat ini dengan sebuah pertanyaan yang mungkin seringkali orang tanyakan hari-hari ini. Apakah mungkin ketika saya mengalami sebuah kesulitan, saya bisa memiliki sukacita? Karena biasanya orang ketika mengalami sebuah kesulitan, maka secara otomatis pada saat itu juga sukacitanya menjadi hilang. Begitu banyak orang kehilangan sukacitanya karena kesulitan yang kita hadapi. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang dalam hidupnya begitu banyak kesulitan yang dia hadapi, dia alami dalam hidupnya, bahkan di tengah pelayanan. Tetapi dia terus bertekun dan bahkan dia bisa berkata, "Aku bersukacita di tengah kesulitanku." Filipi 1 ayat 3 dan 4 dikatakan begini, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita." Sekali lagi kita tahu bahwa Rasul Paulus menuliskan surat ini ketika dia masa sulit, ketika dia di dalam penjara, dia harus ditawan, dia harus dimasukkan ke dalam penjara dan tidak bisa melanjutkan lagi pelayanannya. Di tengah dia mengalami kesulitan tersebut, ayat tadi dikatakan, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita." Di kalimat pertama, "aku mengucap syukur", ada sebuah indikasi, ada sebuah perasaan rasa sukacita di sana yang sedang digambarkan oleh, yang sedang diutarakan oleh Rasul Paulus kepada seluruh jemaat di Filipi. Meskipun aku sulit, tetapi ketika aku mengingat kamu, aku mengucap syukur. Meskipun aku mengalami kesulitan, aku masih bisa mengalami rasa syukur karena aku mengingat kalian. Dan kemudian rasa syukurnya itu mendorong dia untuk berdoa buat mereka dan dia berdoa dengan sukacita. Apa maksudnya? Apa yang dapat kita pelajari? Jemaat Tuhan, kita masih bisa mengalami sukacita meskipun kita dalam sebuah kesulitan. Dari apa yang sudah dilakukan atau yang dapat kita teladani dari kehidupan atau peristiwa yang tadi dituliskan di Filipi 1 ayat 3-4, sukacita kerajaan Allah itu adalah sebuah situasi bukan berdasarkan apa yang sedang kita alami. Kita masih bisa mengalami sukacita itu bukan berdasarkan apa yang kita miliki, kita alami. Dalam konteks yang kita baca tadi, sukacita yang ditimbulkan, yang muncul dari hati Rasul Paulus adalah ketika dia mengingat rekan sepelayanannya dan kemudian dia bisa mengucap syukur dan berdoa. Dia teringat terhadap kebaikan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya bahwa ketika Paulus di penjara dan jemaat masih bersemangat untuk memberitakan Injil, itu adalah bukti pekerjaan dan kebaikan Tuhan. Dia mengingat pekerjaan Tuhan, dia mengingat kebaikan Tuhan di tengah jemaat Filipi dan dia menjadi sukacita. Hari ini yang dapat kita kerjakan, yang pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat yang kita baca secara khusus tadi, bahwa kita perlu mengingat kebaikan Tuhan di tengah kesulitan kita. Maka kita akan muncul sebuah rasa mengucap syukur yang disertai dengan sukacita. Jadi jemaat Tuhan, hari ini saya mendorong, ingat kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan atau yang sedang Tuhan kerjakan. Maka di tengah kita mengingat kebaikan Tuhan itu, rasa syukur akan muncul yang disertai dengan sukacita. Sekali lagi, mengingat kebaikan Tuhan dapat menimbulkan rasa syukur yang disertai dengan sukacita. Saya berdoa seluruh jemaat Tuhan hari-hari ini perlu mengingat sekali lagi kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan, yang pernah Tuhan kerjakan, bahkan yang sedang Tuhan kerjakan, supaya ada rasa syukur yang disertai dengan sukacita. Maka di tengah kesulitanmu, engkau masih dapat menikmati sukacita Allah. Mari kita berdoa. Bapa, mulai hari ini kami akan belajar untuk mengingat kebaikan Tuhan, kami mengingat pekerjaan Tuhan,
sehingga kami dapat mengalami rasa syukur yang disertai dengan sukacita. Kami dapat mengalami sukacita yang besar meskipun kami mengalami kesulitan. Berkati seluruh anak-anak-Mu, jagai seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hari-hari kami ke depan dalam nama Yesus. Amin. Mari kita ingat kebaikan Tuhan supaya kita bisa bersukacita di tengah kesulitan.